Wow, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan mau memberkati Anda dengan firman Tuhan. Dan saya akan sampaikan renungan tengah minggu yang kali ini saya beri judul Tempat Tersembunyi, ya, a hiding place, tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu bukanlah satu tempat yang terkunci, ya. Bukan satu tempat yang tidak dapat ditemukan, ya. Tetapi Anda dan saya bisa membayangkan bahwa kalau kita mau menemukan tempat yang tersembunyi itu, maka kita harus mengikuti petunjuk arah. Ya, kita harus mengikuti rambu-rambu, dan kita pasti akan sampai ke tempat tersebut walaupun tersembunyi. Nah, Alkitab berbicara tentang tempat tersembunyi yang saya kutip dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian: "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Inilah firman Tuhan yang mau menyatakan bahwa ada satu tempat yang tersembunyi, di mana kita akan berjumpa dengan Bapa kita. Bukankah seringkali kita menyebut Bapa itu adalah Bapa di sorga? Dan faktanya kita ada di tempat yang bukan di sorga, tetapi firman Tuhan membukakan kepada kita bahwa ketika kita datang ke tempat yang tersembunyi, maka kita akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Nah, saya ingin memberi 2 poin tentang arti kita berada di tempat yang tersembunyi. Yang pertama adalah Bapa di sorga itu melihat. Bapa di sorga melihat Anda. Bapa di sorga menemukan Anda. Kita bersyukur doa itu adalah satu cara untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mengejar Tuhan, untuk kita mencari Tuhan, untuk kita merindukan Dia. Dan ketika kita mencari Tuhan, ketika hati kita mencondongkan kerinduan kita kepadanya, maka disitulah Tuhan berjumpa dengan kita. Tuhan melihat Anda. Dan dalam pengertian yang lebih dalam, ya, Tuhan mengerti Anda. Tuhan memahami Anda. Tuhan merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh Anda. Apakah itu? Tubuh kita masih terdiri dari darah dan daging. Bisa merasakan dinginnya udara, bisa merasakan panas, bisa merasakan sakit, bisa merasakan penderitaan, bisa merasakan kesusahan. Apapun, ya, bahkan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang membuat kita menjadi sadar bahwa kita ini tidak mampu dan tidak berdaya. Namun ternyata dalam keadaan yang seperti itu, bukan berarti tidak ada yang peduli dengan Anda. Bukan berarti tidak ada yang memahami keadaan Anda. Ada Bapa di sorga. Amin, Bapak Ibu. Ada Bapa yang baik. Dia melihat, Dia mengerti, Dia memahami keadaan Anda. Yang kedua adalah berbicara tentang tempat tersembunyi. Itu adalah tempat di mana Tuhan memisahkan kita
Tuhan membedakan Anda dari orang yang tidak mencari Tuhan, dari orang yang tidak berdoa, ataupun boleh dikatakan berdoa, tapi doanya sama seperti yang ditulis di ayat sebelumnya, Matius pasal 6 ayat 5, yaitu doa dari orang-orang yang munafik. Tuhan mau pisahkan Anda dari kemunafikan. Tuhan mau bedakan Anda dari orang-orang yang hanya sekedar untuk dilihat, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau Anda adalah orang-orang yang mencondongkan hati kepada Tuhan, kalau Anda adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, maka Anda layak untuk dibedakan. Anda layak untuk dipisahkan. Anda layak untuk menarik perhatian daripada Tuhan, sehingga Tuhan berpaling kepada Anda. Tuhan berpaling kepada doa Anda. Tuhan menilik Anda sebagai satu pribadi yang perlu jawaban, perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah hal yang sebetulnya kita akan dapati ketika kita ada di tempat yang tersembunyi. Saudara tahu, Tuhan Yesus berdasarkan Injil mencatat ada 4-5 kali Dia meninggalkan keramaian, Dia meninggalkan orang banyak, Dia meninggalkan murid-murid, Dia mencari tempat yang sunyi, Dia pergi ke tempat yang tersembunyi, Dia menyendiri, dan di sana Dia berjumpa dengan Bapa. Saudara ingat bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia adalah anak Allah. Dia perlu Bapa dalam setiap tugas pelayanan, pekerjaan, dan tantangan yang harus Dia hadapi. Sehingga Dia selalu cari tempat yang tersembunyi. Dia datang ke tempat tersembunyi. Dia tahu kekuatan dan pertolongannya ada di sana. Ini satu contoh buat kita, untuk kita senantiasa datang ke tempat tersembunyi. Sebab firman Tuhan berjanji, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan saat kita datang ke sana. Saya kunci dengan satu ayat di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wow, jadi segala yang kita perlukan, segala yang kita harapkan, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Kita harus mencari, kita harus mengejar, kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Kita akan datang ke tempat yang tersembunyi tersebut, dan kita akan peroleh apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.